Assalamualaikum adik-adik, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Kak Kartini. Adik-adik sudah siap belajar hari ini? Seperti biasa, sebelum belajar jangan lupa untuk mencuci tangan dan menyiapkan alat belajarnya ya. Jangan lupa juga untuk berdoa supaya kegiatan yang belajar yang kita lakukan bisa menjadi kegiatan belajar yang bermanfaat. Nah, adik-adik, kemarin kita sudah melihat cerita tentang Beni yang menegur Udin dan Dayu. Beni menegur Udin karena seragam Udin yang keluar. Kemudian Beni juga menegur Dayu karena Dayu membuang sampah sembarangan. Nah, kegiatan membuang sampah sembarangan itu adalah kegiatan yang tidak terpuji adik-adik. Tidak boleh dicontoh ya, tidak boleh ditiru dan tidak boleh dilakukan. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Nah, dimanapun kita berada, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan. Pada video ini, kakak memiliki cerita tentang Beni dan teman-teman yang menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yuk kita langsung lihat ceritanya. Adik-adik masih ingat kesalahan apa yang dilakukan oleh Dayu kemarin? Coba kita perhatikan si Dayu. Nah, itu dia. Ya, benar sekali. Dayu membuang sampah sembarangan dengan alasan tempat sampahnya jauh. Kemudian, Beni menegur Dayu dengan sopan dan memberitahu di mana tempat sampah berada, agar Dayu bisa membuang sampah pada tempatnya. Perbuatan yang Dayu lakukan dapat membuat kelas menjadi kotor. Kelas yang kotor termasuk ke dalam lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan tidak sehat sangat tidak baik untuk digunakan sebagai tempat belajar. Nah, adik-adik coba perhatikan gambar kelas yang kotor ini. Banyak sekali sampah berserakan. Coba lihat di sini di lantai ada kertas-kertas berserakan, kemudian papan tulisnya kotor, barang-barangnya tidak tertata dengan rapi. Kelas yang seperti ini tidak akan nyaman untuk digunakan sebagai tempat belajar. Kita tidak akan nyaman belajar di kelas yang kotor. Sampah-sampah yang berserakan di kelas akan membuat kelas menjadi tidak indah untuk dipandang dan menimbulkan polusi udara atau pencemaran udara dengan bau-bau sampah yang ada di sekitarnya, sehingga membuat kita menjadi tidak semangat atau malas untuk belajar. Sampah-sampah yang ada di kelas juga bisa menjadi tempat bersarangnya binatang-binatang seperti nyamuk, kecoa, tikus yang bisa menyebabkan penyakit. Nah, adik-adik, siapa yang tahu nyamuk bisa menyebabkan penyakit apa? Ya, betul. Nyamuk bisa menyebabkan penyakit demam berdarah. Nah, makanya kita sering melakukan PSN atau pemberantasan sarang nyamuk untuk memberantas sarang-sarang nyamuk agar tidak menjadi penyebab penyakit demam berdarah. Kemudian ada kecoa, ada tikus yang juga menyebabkan penyakit. Perhatikan gambar ini. Kelas ini tampak bersih dan nyaman untuk digunakan belajar. Bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan kelas? Nah, mari kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah bisa dilakukan dengan melaksanakan piket untuk membersihkan kelas. Piket dilakukan bersama-sama dengan bergotong royong agar terasa lebih ringan untuk membersihkan kelas. Jika piket dikerjakan secara bersama-sama, maka pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan. Adik-adik bayangkan jika adik-adik hanya sendiri untuk membersihkan satu kelas. Wah, pasti akan sangat berat dan lama selesainya.
Tapi jika dikerjakan dengan bersama-sama, maka pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan. Kegiatan yang dilakukan pada saat piket di kelas diantaranya adalah menyapu dan mengepel lantai. Kemudian ini Edo membersihkan papan tulis. Kemudian ada Siti yang mengelap meja dengan menggunakan kemoceng. Kemudian ada juga yang sedang mengelap jendela. Nah, mereka membagi tugas agar tugas cepat selesai. Bagian luar kelas juga harus kita bersihkan ya adik-adik, seperti halaman dan taman. Kita bisa menyapu halaman dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, alat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah ini adalah pengki. Kegiatan menyiram tanaman juga penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Jika banyak tanaman dan bunga tumbuh subur, maka bisa membuat lingkungan menjadi asri dan udara menjadi lebih segar. Nah, adik-adik, begitulah cara menjaga kesehatan lingkungan. Nah, ada beberapa kosakata baru yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, ada polusi udara, yang artinya adalah pencemaran atau pengotoran udara. Yang kedua adalah piket, atau artinya adalah kelompok atau regu yang melakukan kegiatan bersama, seperti membersihkan kelas. Yang ketiga adalah pengki. Nah, arti dari pengki ini adalah alat untuk menyerok atau mengumpulkan sampah. Dan yang keempat adalah asri. Asri ini berarti indah atau sedap dipandang mata. Alat-alat yang digunakan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Nah, bisa kita lihat di sini sudah kakak kumpulkan alat-alatnya semua. Yang pertama, ada yang tahu ini apa? Namanya ini adalah kemoceng. Kemudian yang putih ini adalah kain lap. Yang ini, yang biru adalah sapu. Yang pink dan putih ini adalah alat pel. Ayo, siapa yang tahu sekarang? Yang pink ini adalah ya, pengki yang tadi kita bahas. Nah, ini yang terakhir. Apa ya ini? Ini adalah tempat sampah atau tong sampah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat bagaimana cara menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Adik-adik, buatlah gambar imajinatif dengan tema menjaga kebersihan lingkungan. Adik-adik bisa melihat contohnya seperti pada gambar ini ya. Ada perempuan yang sedang membawa alat-alat kebersihan. Ini ada kemoceng, ada ember, ada sapu, ada alat pel, ada pengki, ada juga alat penyedot debu. Nah, itu semua adalah alat-alat yang digunakan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Adik-adik bisa membuatnya bebas ya. Yang penting temanya masih menjaga kebersihan lingkungan. Mudah kan? Nah, adik-adik, cukup sekian materi pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.